Oke, teman-teman semuanya, hari ini kita mau bikin podcast dan kita kedatangan tamu dari teman-teman. Di Mek, rumahmu? Mana Mek? Jember, dari teman-teman Jember dan juga dari teman-teman. Hah? Arudam itu mana? Madura dibalik Arudam. Mantap. Oke. Yang satunya adalah dari Madura. Nah, kedua teman kita ini, kalau yang dari Jember bernama siapa nama lengkapmu, Mek? Paramek ya. Paramek. Oh. Sebut saja Paramek. Paramek. Oke. Yang satunya namanya Sopodre. Ya Andre. Sopodre. Iya, Andre. Piye kabare, Rek? Pasang surut. Piye Kadang pasang, kadang surut. Jadi Kayak kehidupan ya. Kadang ning dhuwur, kadang aku ning bahasa Indonesia. Oh, posisi Indonesia. Iya. Aku bahasa Jawa do radong ya piye. Pasang surut. Kayak kayak lautan sih, kadang pasang, kadang surut. Ya kehidupan kan kadang ada di atas, kadang di bawah. Oh, gitu ya. Kalau kamu, Dre? Nah, aku sih masih stagnan aja ya, kayak gini gitu. Kayak masih tertindas oleh globalisasi. Waduh. Tertindas oleh globalisasi. Sulit ini kalau tertindas sama globalisasi. Lawannya kapitalis ya. Banget. Kapitalisme. Wos. Nah, ini teman-teman, Paramek sama Andre ini tuh dari kader hijau Muhammadiyah, tapi beda dengan komite kita ya. Kalau komite kita kan komite daerah istimewa Yogyakarta, tapi kalau Paramek ini dari komite Jember. Kalau Andre dari komite Madura. Ya, Arudam. Tapi mereka berdua ini itu aktif juga advokasi di Pakel ya. Iya. Pakel. Pernah. Pakel Banyuwangi ya. Pakel Banyuwangi. Nah, itu kok bisa ketemu? Padahal di satu Madura, satunya Jember. Iya itu. Apa ya? Gimana? Mungkin sirine IG yang memanggil. Bukan sirine IG, alerta. Bukan. Apa? Ya, kalau menurutku sih bukan sirine IG, tapi bukan cuma sih panggilan hati. Widih, Master of Ambiar. Wah, Panggilan hati untuk menuju ke sana itu. Kalau nggak sadar mungkin nggak kira ke sana. Biasanya gitu, kalau mager Banyuwangi jauh. Gitu kan. Aku sendiri kan dari Madura nih. Juga kalau perjalanan ya lumayan lah. Juga menghabiskan tenaga, materi. Ya itu kalau nggak dari kepribadiannya orang sendiri nggak mungkin sampai ke sana gitu. Madura, by the way, Madura mana? Banyuwangi itu berapa jam ya? Madura Banyuwangi kalau dihitung normalnya 8 sampai 9 jaman. Waduh. Itu normal. Belum macetnya. Belum macet. Macet bisa berapa jam? 12 Tapi jarang-jarang kalau macet. Oh, jarang. Belum kalau mungkin Suramadu kalau Chaos kayak macetnya kemarin. Suramadu Chaos. Yang kayak kemarin. Oh, pas ini vaksin itu ya. Pas musim-musim Covid. Wah, sulit itu ya. Apalagi kayak gitu. Pasti lalu lintas itu nggak beraturan. Oke. Nah, kalau untuk gerakan sendiri nih di KHM Jember gimana? Dari KHM Jember dulu deh. Kalau KHM Jember sih gerakannya sampai sejauh ini kita mendampingi konflik di Puger. Ya bersama teman-teman solidaritas sih. Ada FNKSDA dan kawan-kawan lainnya yang berangkat individu lainnya. Nah, terus mungkin sempet di Paseban. Bantul. Paseban. Soalnya di Bantul ada Paseban, Taman Paseban. Jember Selatan, Jember Kidul. Oh, ada juga ya. Ada. Paseban.
tambak sama tambang di sana. Tambak Tambak sama tambang. Tolak tambak sama tambang. Oh, tambak sama tambang. Susah itu bedain tambak Tambang sama pasir. tambang. Jangan sampai salah jadi tambak pasir gitu. Tambang udang. Tambang udang. Tambang udang. Ya. Di mana? Jember Selatan ya? Heeh. Berarti dekat Pesisir. pesisir, dekat laut, Samudra India. Samudra India. Ush. Itu namanya kecamatannya Paseban, terus ada juga nama pantainya Pantai Paseban. Oh. Itu berarti tambang apa? Pasir besi. Pasir besi. Iya sih, sepanjang pesisir apa? Pulau Pantai Selatan. Pantai Selatan Jawa itu kan memang ini ya, apa namanya itu? Kaya akan pasir besinya toh. Dan itu kualitasnya juga Kerusakan bagus toh. lingkungannya masif. Oh, iya karena memang apa? Sudah terpetakan. Dipeta-petakan juga. Mulai dari ujung Banyuwangi sampai ke ujung Pacitan. Wah, Jawa Timur. Berarti udah dipetakan tuh. Pantai Selatan. Itu pernah nggak baca buku sih, cuma di apa kalau buku. Kalau film kan sinopsis apalah. Di belakangnya itu. Oh iya. Petualang apa gitu nama bukunya itu. Sekilas saya membaca, kalau ingin tahu kerusakan ekologi yang parah, berjalanlah dari Malang. Berjalanlah di pesisir selatan dari Malang sampai Banyuwangi. Itu kita tahu semua gitu. Keadaan berjalan kaki. Berjalan kaki susah coy. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Apalagi berjalannya sendirian. Iya, tanpa dia. Wah, ini susah ini. Selanjutnya ini mungkin aku mau nanya ke Andre dari KHM Madura. Kalau KHM Madura itu apa, Dre? Gerakan yang sudah dilakukan gitu, Dre? Sementara ini gerakan yang sudah dilakukan mungkin ya masih diskusi kecil-kecilan, kajian-kajian gitu. Untuk advokasi atau apa gitu, itu kita masih belum menyentuh titik di Madura juga dengan terkait kemarin perencanaan tambang fosfat. Nah itu juga belum ada keputusan, juga masih desas-desus. Nah itu. Kalau diskusi sendiri itu biasanya tema-tema apa yang diangkat gitu? Mungkin kalau diskusi sendiri tema-tema kapitalisme menghambat jodoh. Kapitalisme menghambat jodoh. Oke, menarik ini. Bukan. Tapi menarik kalau kita bahas kapitalisme menghambat jodoh. Gimana, Mek? Tolong bisa dijelaskan itu, Mek. Ya enggak sih, soalnya gimana? Ya aslinya enggak ada diskusi itu. Ya. Mungkin apa ya? Iseng-iseng lah. Mungkin ada yang mau bikin diskusi itu gimana ya? Kan kapitalisme kan menciptakan kelas. Iya, kelas. Nah, disitulah timbul kelas bangsawan, kelas proletar, terus borjuis. Jadi ketika kita tidak memenuhi kriteria kelas yang tinggi, yang borjuis, nggak direstui cinta kita oleh orang tuanya. Di situ adanya kelas itu menghambat jodoh kita yang seharusnya tanpa memandang kelas itu terhambat. Oke. Jadi kita harus menghapuskan kelas biar dapat jodoh. Wah, itu bagus tuh kalau dijadikan sebagai sebuah diskusi gitu. Apalagi sekarang kan ya kemarin musim Covid ya. Nah itu parah tuh, emang udah tertindas globalisasi, hancur karena pandemi. Dan merayakan tersakiti. Anjir, merayakan patah hati. Susah aja cuy. Itu kuat hari ini ya. Ditindas globalisasi. Ditindas globalisasi. Hancur karena pandemi. Dan tetap merayakan patah hati. Anjir, mantap. Andre Arudam. Quote by Andre Arudam. Lord. Oke, kayak gitu ya. Tadi balik lagi Dre.
Diskusi apa itu, Dri? Tema-temanya. Mungkin kalau diskusi kita kan dulu awal membahas industrialisasi Madura semenjak adanya Suramadu kan. Nah, itu juga sudah banyak bangunan-bangunan yang untuk industrialisasi di Madura juga banyak sekarang. Makanya dampak dari Suramadu atau manfaat dari Suramadu itu yang kemarin dijelaskan oleh kawan-kawan semua, yang didiskusikan oleh kawan-kawan. Karena ya mungkin kalau menurutku sih ada dampaknya juga ada manfaatnya gitu. Kalau manfaatnya sih warga bisa lebih cepat gitu, apalagi kan sekarang Suramadu yang gratis gitu, nggak bayar kan. Nah itu jadi bisa mempercepat ini ya, apa namanya, transportasi gitu ya, awalnya dari laut gitu. Akses kan awalnya dari laut terus kemudian dipindah ke darat, tapi konsekuensinya adalah industrialisasi di Madura yang sangat pesat, semakin pesat dan masif sekali gitu ya. Oh itu iya sih, kalau misalkan kita bicara soal apa namanya pembangunan jalan itu kan memang pembangunan jalan itu salah satunya kan difungsikan untuk mempercepat arus transportasi untuk pendistribusian barang begitu. Kayak misalkan di Jawa ini kan, kalau di Jawa kita bisa lihat pembangunan tol dari Surabaya sampai Jakarta. Tol Jawa ya, tol Jawa. Itu kan sekarang dikebut banget itu. Salah satunya kan untuk mengefisiensikan waktu agar proses distribusi barang dari satu industri ke industri lainnya. Iya, mungkin itu juga, atau kalau enggak dari industri ke konsumen gitu semakin cepat, itu salah satunya. Dan selain itu kan kalau untuk jalan sendiri juga kan untuk ini, kalau di Jawa itu kan untuk mendukung KSPN misalnya, KSPN pariwisata itu, KSPN, terus untuk mendukung industri juga, industri barang kan memang Jawa koridor ekonominya adalah industri barang dan jasa. Apalagi di Jogja cuy. Jogja itu apa? Kalau tahu apa, teman-teman pengen tahu itu UMR-nya kecil. Tapi biaya hidupnya besar. Nah, ya kuy. Nah, susah itu. Istimewa. Bukan ya UMR-nya. Nah, itu. Jadi tapi menarik dulu sempat ada yang ngomong sempat ada yang bilang juga untuk pariwisata kan Jogja tuh murah-murah, sedangkan yang dirasakan orang Jogja sendiri ya kayak gitu. Murah-murah gitu ya? Murah-murah. Ya memang kayak gitu sih Jogja itu. Dan Jogja kan memang di apa ya istilahnya itu sudah dipetakan untuk menjadi industri jasa. Industri jasa khususnya adalah jasa pariwisata. Ya kan? Makanya nggak heran banyak sekali tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Ya itu salah satunya. Kalau di Jawa bagian utara itu kan udah industri-industri barang itu. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Madura mana? Surabaya, Gresik ya atau nah daerah-daerah situ. Ya memang kayak gitulah Jawa. Oke, lanjut mungkin ini ya. Aku nanya ke Pak Ramek, mungkin kalau selain advokasi apa, Mek? Kerjaan dulu pernah masih pertama deklarasi KM Jember itu kan semangatnya kita. Semangat ya, Mek. Itu kita pernah mendatangi ini acara Get Plastik di Banyuwangi. Itu iseng sih, pertamanya kita nggak pengen datang ke sana karena berhubung ini bintang tamunya itu reggae. Jadi ke sana sekalian, wah ini lingkungan ini. Nah, ke sana sharing lah kita sama siapa itu foundernya itu, lupa aku. Lah sharing, akhirnya kita oke lah
rugi dong kita kalau ke sana cuma hura-hura lihat reggae tapi nggak dapatnya. Oke, di follow up lah. RTL. Akhirnya kita puasa plastik. Puasa plastik. Gimana tuh gerakan puasa plastik? Puasa plastik itu kita nggak memakai bukan plastik. Makan plastik ya? Bukan kita nggak makan plastik gitu. Terus gimana? Kita puasa plastik itu tidak memakai plastik sekali pakai. Oh gitu. Pertamanya, kalau ada yang pakai kita pasti itu apa ya, hukuman sosial lah. Jadi kita maklum lah semangatnya kan. Iya, piye ku jarne KHM tapi nggawe plastik sekali pakai. Weh digoceki. Diejek gitu. Nah, diejek lah. Ya pertama lah. Akhirnya kok udah turun semangatnya turun, akhirnya ya udah. Mungkin itu berjalan sebulan lah. Sebulan. Mau gimana lagi? Kayak ini puasa Ramadan sebulan. Ayo pas. Ini itu kenapa kok puasa plastik? Soalnya kita mau nyelamatin apa? Kita mau bantu Ultraman menyelamatkan bumi dengan cara puasa plastik. Kok bisa Ultraman? Lah, Ultraman kan menyelamatkan bumi, tarung sama monster. Kita bagi peran menyelamatkan bumi puasa plastik. Oke, masuk akal ya? Oke, masuk akal. Bisa sih masuk akal. Cuma ya gimana ya? Setidaknya gagal menyelamatkan dia. Ya gagal menyelamatkan dia, kita menyelamatkan bumi saja. Oke, siap quotes lagi. Ambiar semua kayak ini. Ambiarisme ini susah. Angel. Oh gitu. Jadi dulu sempet ya suka apa awal-awal berarti dulu. Awal-awal masih tahun berapa tuh? Tahun berapa ya lupa deklarasinya. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berarti 2018. 2018-an ya. Mungkin. Oke. Kamu tuh sempat dulu di Solo ya? Di Solo. Ngapain? Merantau kerja di resto roti bakar Manan. Berapa lama? Setahun. Setahun Di sana sempet ini sih, cuma ya namanya kerja kan nggak mungkin stay, nggak live in di itu. Sempet gabung sama teman-teman solidaritas warga Sukoharto. Dulu Samar. Dulu kan Samar namanya. Apa singkatannya sampai lupa. Aliansine. Itu sempat gabung lah, tapi nggak terlalu dalam sana. Oh gitu. Cuma solidaritas aja. Berarti dulu di Sukoharjo sempat ikut solidaritas PT Rum itu ya. Selama 1 tahun di Solo. Tapi menurutmu itu tahun berapa sih? Lupa. Waduh, aku ingatnya cuma sama dia. Iya. Ingatnya sama dia. Lupa rasanya ingat wajahnya. Aku tuh ini apa namanya? Pengen tahu itu. Dia itu siapa? Dia itu Ima namanya. Waduh. Panjangnya nama lengkapnya Imajinasi. Imajinasi ternyata. Ya bolehlah kita mengimajinasikan dia. Sesosok sesuai. Sesosok manusia kita bisa mengimajinasikan. Kan berimajinasi nggak bebas ya. Boleh siapapun gitu ya. Oke. Mengimajinasikan dia yang telah lama hilang. Kalau kamu Dre kan katanya pernah di Jogja ya? Jogja. Ya, aku pernah di Jogja juga dulu. Selama berapa tahun? 2 tahun setengah lah. Juga awalnya dulu ya emang jalan aja sih. Tujuannya bukan langsung ke Jogja emang. Awalnya dulu di Karanganyar. Karanganyar. Nah, dari Karanganyar terus pindah ke Solo. Nyampe Solo tinggal beberapa bulan, akhirnya ke Jogja.
Dan rencana di Jogja itu langsung mau lanjut kuliah. Oh, mau kuliah di Jogja. Dan ternyata masih pengen nyoba kerja dulu di Jogja gitu kan. Setelah itu terlalu nyaman dengan dunia kerja dan akhirnya udah mengenal duit. Terus nggak jadi kuliah. Nggak jadi kuliah sampai 2 tahun setengah. Tapi dulu aku rencana pengen kuliah di mana? Di Jogja itu. Dulu sih sempat daftar di UIN. UIN. Wah, UIN. Sama mana? Yang di itu. Yang di Jalan Kusuma Negara itu. Jalan Kusuma Negara kampus. UST. UST ya. UST. Ambil jurusan apa tuh waktu itu rencana? Dulu di UIN itu ambil Usuluddin sama PAI. Kan ada 2 opsi nih, ada 2 opsi. Lek kuliah nggo pelampung. Jeru. Ayo ben ra kelep toh. Biar enggak tenggelam, teman-teman. Kalau di UST-nya rencananya ngambil itu pendidikan. Ternyata di UIN gagal juga. Di UST juga karena ekonomi yang agak kurang, jadi ya skip dulu lah. Mungkin tahun besok atau tahun berapa gitu. Ya udah gitu. Oh gitu. Nah, oke. Ini ya, apa namanya? Tapi kalian ini tuh berarti semenjak kapan kalian itu masuk di dalam dunia aktivisme? Kalau apa ya, bahasa aktivisme terlalu keduren. Waduh, terlalu tinggi. Oke, kita turunkan apa nanya? Dulu kalau di ambiarisme? Kalau apa ya, gerakan. Oke, gerakan. Kita pakai gerakan ya. Oke, gerakan kerakyatan. Kalau dulu sempat itu di IMM. Tapi dulu di IMM itu kan saya sendiri fokusnya itu apa ya, nggak punya komisariat. Kan duwe wadah. Nggak ada wadahnya. Jadi bingung, nggak pernah baca buku kanan kiri. Bacanya ADRT terus. ADRT. Piye carane ndirikno komisariat tuh. Terus jadi akhirnya ya udah di IMM dapatnya itu doang. Tapi ini apa namanya, berhasil dirikan komisariat. Aku dengar kamu berhasil dirikan komisariat. Ya berhasil lah. Berhasil. Namanya apa? Rastafara. Dulu sih namanya Rastafara. Nggak punya anggota, ketua dan semuanya dirangkap jadi satu. Mantap. Multi talent. Multiplayer. Nah, terus kan belum berkecimpung lah. Belum nyemplung. Terus akhirnya ya semenjak merantau ke Solo itu mengenal teman-teman solidaritas, teman-teman pembebasan, teman-teman ya solidaritas. IMM juga. Ya pertama tak kenalin sama Panji. Terus ya baru tahu lah dikit-dikit baca, terus ketemu di Sukoharjo, di Nguter itu. Baru terus dari situ mulai apa namanya, aktif di gerakan-gerakan rakyat gitu ya. Gerakan-gerakan rakyat. Menarik tapi Mike. Apa? Komisariat Rastafara. Oke, siap. Wah, itu. Yoman. Dulu, sekarang komisariat Khalid bin Walid. Ganti ya. KBW. Bukan Rastafara lagi. Nah, kamu Dre? Aku dulu berangkatnya tuh dari, kalau Paramek kan dari IMM. Aku berangkatnya dari IPM. Oh, iki seduluran ya. Pelajar. Tapi semenjak ini yang gerakan STM. Oh, STM iki ya, yang gerakan bukan. Aliansi pelajar. Aliansi pelajar. Itu mah aliansi pelajar. Nah, setelah keluar dari STM dan bukan dari IPM.
dan pingin pas waktu di IPM udah kuliah cuman D2. D2 jadi selesai kuliah, selesai juga masa jabatan di IPM. Nah lanjutlah pingin berpetualang gitu lah. Ya itu dulu di Jogja juga mengenal aktivisme ya emang dari Jogja, soalnya emang apa ya, tempatnya orang-orang terdidik lah di Jogja. Dan awal-awal tahu gerakan ya sejak adanya kasus itu Nia. Nia 2018 ya. 2018. Oke, 2018-an. Iya sih, memang kalau di Jogja itu kalau kita bicara misal aktivisme, intelektualisme, kita cari apa? Kita bicara soal literasi itu wah, gudangnya tempatnya di sini. Banter emang. Banter. Kita cari buku-buku apa saja itu masih dapat, masih ada. Dapat semua kita di sini, termasuk pun apa gerakan. Jadi tuh aku dulu pernah dengar tuh ya. Gerakan di Jogja dengan Jakarta itu bedanya udah 180 derajat. Jadi kalau misalkan kita bicara di Jakarta itu gerakan-gerakan sudah memang apa istilahnya enggak uang yang bermain di sana. Jadi istilahnya kalau anak-anak gerakan mahasiswa itu biasanya menyebutnya idealisme gitu. Mereka nggak punya idealisme di mana. Jadi udah pragmatis gitu. Kalau di Jakarta itu memang kan karena ibu kota dan memang perpolitikannya memang kencang banget ya. Kalau di Jakarta itu ya mereka kebanyakan pragmatis gitu. Nyari panggungnya banter. Iya kan. Mas progresif. Mas progresif. Tapi ya nggak semuanya sih ya. Nggak semuanya kan ya. Kebanyakan kayak gitu. Di Jogja pun kalau di Jogja itu aku itu sepengalamanku begitu. Berinteraksi dengan teman-teman di gerakan itu ya menurutku di Jogja itu gerakan-gerakan yang masih bisa dikatakan murni gitulah. Jadi pragmatisme itu istilahnya derajatnya ya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu ya, meskipun memang ada pasti gerakan-gerakan kota kebanyakan ada ya. Jadi gerakan-gerakan mahasiswa itu dijadikan sebagai batu loncatan gitu, untuk misal jadi politisi, jadi apa istilahnya Andre? Bismillah? Komisaris. Oke. Kalau menurut kalian gimana tuh apa fenomena-fenomena kayak gitu? Ini dari Andre dulu ya. Mungkin yang aku lihat kalau fenomena kayak gitu tuh emang mahasiswa nih udah ada ambisi gitu. Ambisi untuk katanya sih untuk sukses ke depannya gitu. Dan tidak tahu kesuksesan itu untuk apa ya, mental prakerja lah pokoknya. Mental prakerja. Ya segitulah, mental prakerja gitu. Oke, menurutmu Mac? Ya kalau menurutku sih mereka masih mempercayai merubah sistem dari dalam. Oke, merubah sistem dari dalam. Sedangkan saya sendiri yang saya percaya itu merubah dari Word ke PDF. Baru bisa, kalau Word ke PDF baru bisa. Kalau dari dalam, merubah sistem dari dalam ya sulit banget, nggak bisa kalau menurutku. Daripada ngerubah sistem dari dalam, mending ngerubah Word ke PDF aja. PDF. Tapi ada Mac yang paling susah juga. Mendapatkan restunya orang tuanya dia. Itu. Itu susah banget tuh. Susah cuy, perjuangannya harus berdarah-darah. Kalau gimana? Proletar ya? Iya, proletar gimana ya? Cari duit juga susah. Ya emang kayak gitulah kehidupan ya. Oke. Kahanan. Gimana yang negara-negara itu yang ditindas apa? Ditindas negara. Dicatat. Kalau ada yang punya pulpen ini dicatat. Quote-nya Andre yang paling fenomenal. Ditindas negara, ditinggal ngeliat. Udah ditindas, ditinggal lagi.
Yes. Gimana tuh? Wes angel susah. Oh gitu ya. Kalau ini apa gerakan di Jember itu gimana, Mek? Apa dinamisasinya? Ya hampir sama Jogja sih. Hampir sama ya. Kalau emang sih setiap mahasiswa kan pasti punya apa ya? Kepentingan setiap kepentingan pribadi dalam gerakan pasti itu. Karena gimana ya? Ya itu katanya Tan Malaka kan idealis. Oh, idealisme kemewahan yang hanya didapatkan oleh pemuda. Oh, intinya kayak gitulah. Intinya kayak gitulah. Lah sedangkan di Jember sendiri itu ya banyak sih. Bahkan ada sih dari teman-teman KHM sendiri yang seperti itu, tapi ya ada lah pokoknya. Ada lah pokoknya teman-teman seperti itu. Terus kalau masalah di Jember, masalah pergerakannya mungkin kalau saya membandingkan Jember sama Banyuwangi ya, kalau boleh saya membandingkan lebih mantap Jember. Wah, kok mantap Jember? Lebih apa ya? Lebih mantap Banyuwangi. Soalnya mengapa? Soalnya tinggal apa ya? Mungkin di sana kesadaran individunya udah terbangun, tinggal mengoneksikan antara titik konflik ya. Tinggal itu aja. Kalau di Jember kan masih apa ya? Klaim-klaiman ya. Gerakan ini milik organisasi ini, pendampingan ini milik organisasi ini. Itu masih klaim-klaiman. Jadi masih cari panggung. Masih cari panggung lah istilahnya, masih meninggikan benderanya mereka masing-masing lah. Ngerek dong. Hah? Digerek. Ayo dulu. Apa tinggi-tinggian sambil menyanyikan Mars. Ya itulah masih sulitnya itu. Oke. Dogma senioritasnya masih tinggi. Oh, masih tinggi. Ya rata-rata sih ya kayak gitu ya. Rata-rata. Oh, Dre, harapanmu untuk Madura lebih baik gimana, Dre? Madura lebih baik ya. Di negara dhewe. Susah tuh, susah. Jangan kan jadi negara, jadi provinsi aja susah. Nah itu kalau berharap sih ya lebih baik dari sekarang Madura juga nggak bisa stagnan hanya di gerakan-gerakan yang apa ya menurutku nggak ada gunanya kayak gitu. Kayak yes gitulah pokoknya berharap yang lebih baik dari sekarang gitu. Oh gitu. Oke. Kalau Mak? Kalau Jember sekarang? Kalau Jember sekarang sih saya berharap ke ini apa? Teman-teman mahasiswa dan teman-teman solidaritasnya sih itu nggak terlalu meninggikan egonya untuk meninggikan benderanya masing-masing sih. Itu kayak. Oke. Dan saya orang yang pertama sih. Bukan yang pertama, orang yang juga menolak Jember sebagai kota Pandalungan. Apa gue? Pandalungan ini yang gimana ya? Antara Jawa dan perpaduan Madura. Antara Jawa dan Madura. Oh iya. Karena Jember punya apa ya? Punya sendiri. Itu sih. Oh iya. Emang Madura ada di mana-mana. Sepakat kalau itu. Madura emang ada di mana-mana, sepakat kalau itu. Supremasi. Oke, baik. Itu ya teman-teman obrolan kita bertiga dengan para Mek dari KHM Jember dan juga Andre dari apa tadi yang di balik itu Madura itu apa? Arudam. Dari Arudam gitu. Dari Arudam di balik Arudam. Oke, seperti itu teman-teman ya. Mungkin bisa ditunggu podcast selanjutnya. Baiklah,
Terima kasih sudah mendengarkan di podcast ini. See you, bye bye.